Ad-Dokta fil qabr, dokta fil qabr, penyempitan di kubur, ya. Penyempitan di alam kubur, dan ini salah satu fase yang akan kita lewati ketika di alam kubur nanti. Ya. Setelah seorang ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir, setelah ditanyakan Munkar dan Nakir, baik itu Muslim ataupun kafir, kedua-duanya akan mendapatkan dokta. Dokta itu adalah proses keadaan di mana kubur itu menyempit. Kata Nabi SAW, Inna lil qabri dokta. Sesungguhnya di dalam kubur itu ada tekanan. Walau kana ahadun najian minha, naja minha Sa'ad bin Mu'ad. Andaikan seorang itu terjaga atau terbebas daripada himpitan kubur tersebut, maka Sa'ad bin Mu'ad akan lolos daripada himpitan kubur tersebut. Ternyata Sa'ad bin Mu'ad, seorang sahabat Nabi SAW, pun ketika dikubur, kata Nabi SAW, dia sudah laudughita daghtatan wahidah, dia mendapatkan satu kali himpitan di dalam kubur. Ya. Padahal Sa'ad bin Mu'ad ini ketika beliau meninggal, kata Nabi SAW, ihtazza lahul arsyu ihtizazan. Arsy Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggal ihtazza, bergetar arsy Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, ternyata di dalam kubur dia mendapatkan satu himpitan. Ya. Makanya kata ulama, dokter ini akan berlaku kepada seluruh penghuni kubur, termasuk orang Muslim. Dan kata ulama, dokter di sini bukan merupakan azab. Dokter atau himpitan kubur itu bagi orang kafir itu azab. Itu bagian daripada azab atau hukuman. Adapun himpitan yang dirasakan oleh orang mukmin ketika dikubur, kata Imam Dhahabi rahimahullah, dia dihitung sebagai musibah. Sebagaimana seorang mendapatkan musibah di dunia, pun ketika seorang dikubur dia akan mendapatkan musibah di dalam kubur berupa himpitan, dan itu menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa seorang hamba. Kemudian sebab yang kesembilan adalah ahwal yaumil qiyamah. Ahwal yaumil qiyamah, kondisi yang berat yang dirasakan seorang hamba atau kedahsyatan hari kiamat. Ya. Mulai dari dibangkitkan seseorang dari kuburnya sampai dia akan masuk surga melewati sirat, kemudian juga keadaan matahari sejengkal, 1 mil, ada yang sejengkal, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Nah, kondisi-kondisi yang dahsyat pada hari kiamat ini juga menjadi sebab dihapuskannya dosa seorang muslim. Kemudian sebab yang ke-10 adalah mahdun rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Yang ke-10 adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa ada sebab yang mendahulinya, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut mendapatkan penghapusan daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat orang tersebut adalah orang mukmin, ya. Dan inilah akidah daripada ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya seorang mukmin murtakibu al-kabair, seorang mukmin yang pernah melakukan dosa besar di dunia dan belum sempat taubat, maka statusnya itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adzab, kalau Allah kehendaki, Allah azab dia sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Wa insya'a ghafara lahu, dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya dan masukkan dia langsung ke surga tanpa min ghairi sabiqati adzab, tanpa harus diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikianlah di antara 10 perkara yang menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa seorang hamba, tentunya dengan catatan bahwa ulama mengatakan bahwa 10 perkara ini merupakan penggugur dosa-dosa yang mutlaqah, dosa-dosa secara umum. Tapi ada dosa-dosa khusus yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa tambahan. Di antaranya
seorang yang melakukan jima' di Ramadan, ya, tidak cukup dia bertaubat, tidak cukup dia istighfar, tapi juga harus membayar kafarat jima' dan seterusnya. Ya, begitu juga dengan kafarat haji, ya, dan seterusnya. Nah, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, itu datangnya dari kami pribadi sebagai manusia yang banyak salah, dan adapun kebenaran itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang yang dihapuskan dosa-dosa kita dan dimudahkan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dijadikan orang-orang yang memasuki surga Allah Subhanahu wa taala min ghairi sabiqati adab, tanpa diadab terlebih dahulu. Wa fadlullahi wasi', dan karunia Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas.